A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah wa nafa'allahu bihi bid-darin amin. Al-bid'ah bermula ini itu tebusan. Sekarang kita akan bahas tentang tebusan bagi para tawanan di perang Badar. Falam yaltafit ila dzalika al-Muttalib bin Abi Wada'ata as-Sahmi. Falam yaltafit, maka tidak memperhatikan ila dzalika, kepada itu larangannya para pembesar Quraisy untuk menebus tawanan. Al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah as-Sahmi oleh Al-Muttalib bin Abu Wada'ah as-Sahmi. Berkana dan ada oleh bapaknya Al-Muttalib itu minal asra, termasuk para tawanan. Minal asra termasuk tawanan. Baraja, maka keluar ya Al-Muttalib khufyatan, halnya sembunyi-sembunyi, hatta sehingga mendatangi Al-Muttalib Al-Madinah, kan Madinah, wafada, dan menebus ya Al-Muttalib abawakan bapaknya Al-Muttalib bi arba'ati alafi dirhamin, dengan 4.000 dirham. 4.000 dirham. Wa inda dalika, dan pada waktu itu ba'asat, mengutus Quraisy fi bidai asraha, di dalam membebas, di dalam menebus tawanannya Quraisy. Wakana, dan ada yang bidauha itu arba'at ala dirhamin, 4 beberapa ribu dirham. Walaupun sebetulnya sebagaimana dalam kajian kita yang lalu, para pembesar Quraisy ya, macam Abu Sufyan itu melarang untuk orang-orang Mekah itu segera membebaskan saudara yang ditawan ya, supaya umat Islam tidak meminta tebusan mahal ya. Namun orang seperti Al-Muttalib bin Abu Wada'ah as-Sahmi tidak peduli. Ia tidak memperhatikan kepada larangan itu, karena bapaknya termasuk orang yang ditawan. Ia keluar dari Mekah secara sembunyi-sembunyi sampai ia datang ke Madinah dan membebaskan dan menebus bapaknya itu yang diminta oleh Rasul dan para sahabat. Tebusannya itu adalah 1 orang tawanan kalau mau dibebaskan ditebus dengan 4.000 dirham. Nah, mari kita lihat yang 4.000 dirham itu gambarannya seperti apa. 4.000 dirham pada zaman Rasulullah itu, kalau dikonversi ke zaman sekarang, yaitu dengan perak ya, standar 1 dirham itu kan ditetapkan 2,975 gram perak murni. Jadi kalau pada waktu itu tebusan adalah 4.000 dirham, itu sama dengan 4.000 kali 2,975 gram, sama dengan 11.900 gram, atau sama dengan 11,9 kilogram perak murni gitu. Dengan harga perak saat ini ya berkisar sekitar 15.000 sampai 30.000 per gram. Jadi nilainya setara dengan 178.500.000 rupiah, bahkan sampai 357 juta rupiah, 357 juta rupiah. Coba bayangkan. Ini 1 orang itu seperti bapaknya Al-Muttalib bin Abu Wada'ah as-Sahmi ini, dia ditebus dengan 4.000 dirham. Kalau biar mudah kita langsung aja rupiahnya minim itu 4.000 dirham itu berarti 178.500.000 rupiah.
Kalau lagi mahal harganya bisa 357 juta rupiah. Bayangkan. Jadi satu orang itu dibebaskan paling sedikit kalau dirupiahkan sekarang 175 juta rupiah. Kalau yang mahalnya 357 juta rupiah. 360 juta rupiah. Nah, yang kita mau bahas adalah nanti gini. Kalau orang-orang kaya ya bayar langsung. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mampu? Waman dan pun melakukan siapa orang lam yakun yang tidak ada itu mau tetap bersama dengan man fidaun oleh tebusan bahwanya berumlah yaman itu yusino membaikkan yaman maksudnya bisa dengan baik yaman Al-Quran akan membaca tulisan Arab ya wal kitab dan menulis tulisan Arab atau maka memberikan ya sahabat bahkan man asratan akan 10 min ilmanil madinati dari anak-anak Madinah yu'alimu yang akan mengajarkan ya man hum akan ilman wakana dan ada dari kala itu matkur minat ta'lim itu fidahu tebusannya man. Waman lam yakun maufidaun bahwa usulul qira'ata wal kitabata aqtahu asratan min ilmil madinah yu'alimuhu. Orang yang ia tidak punya bersama dirinya itu ada tebusan ya nebus pakai 4.000 dirham, tidak punya dirhamnya, tidak punya duitnya, tapi dia bisa baca tulis, maka orang ini kalau ingin merdeka atau ingin bebas harus membayar tebusan. Tebusannya itu bukan uang tapi mengajarkan baca tulis huruf Arab kepada anak-anak Madinah. Nah, jadi sekarang kita bisa mengambil satu pelajarannya bahwa mengajarkan ilmu itu bukan perkara yang bisa dipandang murah. Betul? Dan sekarang gini nih, kalau misalnya tadi kita ambil yang murahnya aja 157 juta 500.000 rupiah. Kalau kemudian dibagi untuk 10 orang, jadi mengajarkan 10 orang, itu berarti ya, jadi 100 tadi ada apa 157.500.000 bagi 10 berarti satu orang itu nilainya 15.050.000. Mengajar kepada anak yang belum bisa baca Al-Quran itu atau belum bisa baca tulis bahasa Arab itu nilainya tinggi. Bahkan kalau kita perhatikan dari perbandingan yang paling murah saja tebusan untuk para tawanan perang Badar, kalau yang nilai rendahnya 157.500.000 rupiah, itu berarti tiap anak itu dapat pembiayaan belajar 15.750.000. Paham enggak maksudnya? Dulu. Jadi seorang anak dari tidak bisa baca tulis sampai bisa baca tulis itu dinilai pada zaman Nabi sendiri 15.050. Hitung-hitung murah. Nah, kalau kita ngitung yang harga mahalnya tambah lagi. Yang tadi berapa? 300 berapa? 350. Udah 50 juta aja dah. Kalau dibagi 10 ya tinggal jelas 200, jadi 35 juta.
itu mahal. Ya kan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamni harban waidan. Kalau dalam tahun kita baca kan bahwa likuli harfin alfu dirhamin. Tiap satu huruf itu kalau mau dibayar, yang ngajarin kita satu huruf alfu dirhamin, 1000 dirham. Lah 1000 dirham kan gampang aja tadi ya, tinggal di kita misalnya kalau kita mau hitung zaman sekarang, kalau 4000 dirham aja, kalau ngitung murah 178, 178, jadi 178 500 juta itu yang murahnya ya, 4 dirham kita bagi 4, 1 dirham berarti 44.625 juta. Jadi kalau kita mau hitung-hitung, guru yang ngajar kita satu huruf bayar cash 40 juta, 44 juta 625.000 rupiah, itu ngitung di harga murah. Makanya sebetulnya ini kalau para pemilik sekolah-sekolah modern, wah bahaya juga nih kalau tahu ini, merasa murah bayar. Ini murah nih, walaupun bayar SPP sebulan atau bayar pondok sebulan 7 juta itu murah, begitu ngomongnya, bahaya juga nih kalau paham gitu kan. Masya Allah. Jadi sebetulnya dimanapun aja pendidikan itu murah dibandingkan nilainya. Masalahnya adalah banyak orang tidak tahu nilai pendidikan, maka berapa benar jadi dikatakan mahal. Di tempat kami itu Darul Muahid membuat PAUD ya, karena dekat situ ada SD, ada TK, apa namanya, TK terpadu ya, dari SD Islam terpadu, TK Islam terpadu itu bayarnya masuk 20 juta tiap bulan, 1,5 juta, 2 juta ya, sementara di pondok bayarnya per bulan cuman 60.000 gitu. Kalau ibunya mau ngaji, kalau ibunya tidak mau ngaji 100.000. Jadi kalau yang ngaji di korting 40.000 ya, yang masuk PAUD Darul Muahid bayaran 100.000 per bulan, tapi kalau ibunya mau ikut ngaji, korting 40.000. Bagus ya? Aneh ya? Jadi anggap aja tiap bulan ibunya dapat gaji 40.000 gara-gara mau ngaji. Minimal 4 kali ngaji yang sama saya, tiap hari Selasa sore. Kalau yang tidak mau ngaji, bayar full 100.000. Itu pun merasa berat dan banyak yang utang. Itu repotnya itu. Ya Allah. Ada saya dengar ya, Kiai Zurul Anamisam, pesantren Andalusia Banyumas, itu tunggakan santri yang belum bayar SPP sampai 1,5 miliar. Karena santrinya banyak sampai segitu. Ya karena umumnya belum tahu hitung-hitung seperti ini. Sebetulnya murah pendidikan itu. Bab likuli harfin alfu dirhamin. Satu huruf itu kalau mau bayar 44 jutaan, itu ngitung murah. Tapi juga jangan sembarangan, nanti habis ini ceramah di saudara-saudara, isyarah yang Bapak berikan itu murah. Ustaz ceramah mengaji di kampung-kampung kasih bicara 150.000, 200.000, 300.000. Apa itu? Tidak ada nilainya. Satu huruf itu 1.000 dirham, dikulan arbu dirhamin. Itu 1.000 dirham 44 juta. Bubar pengajiannya. Hati-hati. Ini kan kita itu intern aja ngomong kayak gitu, supaya kita ini jangan anggap remeh. Ya. Ngaji itu mahal sebetulnya. Ya. Untuk bangun gedungnya miliaran, tanah Jakarta per meter udah puluhan juta. Bangunnya juga begitu, per meternya ada juga bisa puluhan juta, hanya untuk menampung orang. Buat kita di sini nih mahal ini sebetulnya nilainya. Kenapa? Gedung sebesar ini cuma dipakai oleh beberapa orang. Itu berarti apa? Karena kita dimuliakan oleh Allah.
maka diberikan tempat seperti itu. Nah, mari kita lihat lagi. Wa minal asra, dan itu sebagian daripada tawanan Amr bin Abi Sufyan, Amr bin Sufyan, anaknya Abu Sufyan ini. Walamma qala, pada tatkala meminta ya Amr bin Abi Sufyan bin Abi, dari bapaknya Amr bin Abi Sufyan, bidahu akan tebusannya Amr, Abu maka tidak mau ya Abu Sufyan. Waqala, dan berkata ya Abu Sufyan, wallahi demi Allah, la yajmu, tidak akan mengumpulkan Muhammad baina ibni, di antara anak laki-laki kuba mali dan hartamu. Tahu, tinggalkan oleh muskilan akan ia, ya maksudnya Amr, wa yumsiku, menahan yang mereka muslimun akan Amr, biaidi, di tangan mereka, mahbada, selagi tampak ya Amr lahu bagi mereka. Fabainama Abu Sufyan, pada waktu Abu Sufyan itu dimakan dari Mekah, in wajada, tiba-tiba menemukan Abu Sufyan Sa'ad bin Nu'mani, akan Sa'ad bin Nu'man al-Ansari, al-Ansariya ya, Sa'ad bin Nu'mani al-Ansariya, akan Sa'ad bin Nu'man al-Ansari, muhtamiran, halnya orang yang umrah. Fa'ada, maka menganiaya ya Abu Sufyan alaihi atas Sa'ad, Wa'abasa, lalu menahan ya Abu Sufyan akan Sa'ad bin, sebab anak laki-lakinya Abu Sufyan Amrin, yaitu Amr. Pamado maka lewat, maksudnya mendatangi dia, pamado maka mendatangi kaum Sa'ad, kaumnya Sa'ad, ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Wah, baru dan mengabarkan ya kaum Sa'ad akan Rasul. Fa'aqta, maka memberikan ya Rasul akan mereka kaum Amron, akan Amr. Fa'faku, lalu melepaskan ya kaum bihi, dengan Amr, Sa'ad, dan akan Sa'ad. Wa minal asra Amr bin Abi Sufyan, di antara tawanan perang Badar itu ada anak muda namanya Amr bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Dan sebetulnya Amr bin Sufyan sudah minta kepada bapaknya untuk menebusnya, tapi bapaknya gengsi, tidak mau, walaupun dia orang kaya tidak mau. Apa sumpahnya apa? Demi Allah. Nah, ini kok Abu Sufyan demi Allah? Ya memang ini kan orang musyrik. Dia mengakui keberadaan Allah, tapi dia nyembah berhala juga. Demi Allah, Muhammad tidak akan mengumpulkan di antara anak lakiku dan hartaku. Dia sekarang menahan anak laki-laki, udah biarin aja, tidak akan bisa minta harta. Tinggalkan dia. Ya, tinggalkan mereka itu, maksudnya tinggalkan para sahabat Nabi itu untuk menahan Amr bin Abi Sufyan selagi tampak bagi mereka, selagi bisa. Nah, ini masalahnya. Pada waktu Abu Sufyan di Mekah lagi marah, anaknya itu ditawan, menemukan ada sahabat namanya Sa'ad bin Nu'man al-Ansari umroh. Nah, ini loh, saya heran juga nih, dalam kondisi seperti itu kok umroh tuh ya. Sa'ad bin Nu'man ini loh, baru ada perang Badar kok dia umroh gitu. Masya Allah. Akhirnya dia ya dianiaya oleh Abu Sufyan, ditahan dengan dalih itu anaknya Abu Sufyan yang laki-laki namanya Amr bin Abi Sufyan ditawan oleh orang-orang Islam. Maka ya pun sekarang ganti nahan Sa'ad bin Nu'man. Maka kaum Sa'ad bin Nu'man mendatangi Rasulullah mengabarkan bahwa Sa'ad bin Nu'man ditahan oleh Abu Sufyan. Dia minta kalau mau dilepaskan, ya lepaskan anaknya. Akhirnya Rasulullah memberikan kepada mereka, pada kaumnya Nu'man, Sa'ad bin Nu'man itu, lalu kaumnya melepaskan Sa'ad dengan tebusan, yaitu melepaskan Amr bin Abu Sufyan. Jadi ini peristiwa, Allah istilah sekarang apa namanya?
penukaran tawanan. Penukaran tawanan. Abu Sufyan melepaskan Sa'ad bin Uman, kemudian para sahabat melepaskan Amr bin Abu Sufyan. Menang juga berarti Abu Sufyan dalam perang sikapnya ini. Lagi diberi kemujuran karena kebetulan takdir Allah itu ada Sa'ad bin Uman umroh. Wamil Asra dan sebagian daripada tawanan Abul Asi Ibnu Rabi'i Abul As bin Rabi' Zawju Zainab binti Rasuli, yaitu suaminya Zainab binti Rasul. Berkana dan ada ya Rasul alaihi salatu wassalam itu kata sungguh memuji Rasul atas Abul As bin Rabi' bimusyawarati di dalam hubungan karena pernikahannya Abul As. Karena usulnya Abul As itu lama stahkamat tatala kokoh keras al adawat oleh permusuhan baina Quraisy di antara Quraisy wa Rasulillah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah talabu maka menuntut ya Quraisy Abul As akan Abul As ayat luko atau boleh ayat liko juga boleh. Ayat luko akan bawa mentalak atau menceraikan ya Abul As Zainab akan Zainab kama qala sebenarnya telah melakukan Ibnu Abi Lahabin oleh dua anaknya Abu Lahab bibnatai Rasuli dengan dua putrinya Rasul. Pantara maka mencegah ya Abul As bakalan berkata Abul As dan wahai demi Allah la ufariku tidak akan memisai olehku saibati akan sahabat perempuanku maksud istriku wama uhibbu dan wama uhibbu anna li biha gitu. Coba itu ada yang teksnya ada wawunya lagi nah itu. Coba yang mana kalimat teksnya di stik mana? Wama gimana? Ada wawunya lagi enggak? Coba teksnya yang ada mana? Gimana guna baca coba? Kalimatnya gimana? Wama terus kemana? Ini loh, wallahi la ubariku saibati terus wama. Ada baunya lagi? Ada enggak baunya? Ada baunya. Wallahi la ubariku sahibati wa uhibbu ya lala sok manya itu enggak ada itu ya. Wa uhibbu dan cinta olehku anali akan sungguhnya itu tetap bagiku biha dengan sahibati itu wa uhibbu annali biha annali sungguhnya itu tetap bagiku biha dengan sahibati imro'atan oleh seorang istri min Quraisy dari Quraisy. Di sebagian daripada tawanan itu ada namanya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi itu adalah suaminya putri Nabi yang namanya Zainab binti Rasulullah SAW. Nah, Abul As bin Rabi ini sebetulnya beliau termasuk menantu Rasulullah yang baik. Ketika Rasulullah berdakwah dan tetap dimusuhi oleh kaumnya, oleh kaum Quraisy, dan ketika permusuhan Quraisy kepada Rasul itu begitu kokohnya atau kerasnya, mereka minta kepada Palestina untuk menceraikan istrinya. Jadi sampai kepada urusan keluarganya pun kemudian dirusui ya oleh orang Quraisy. Namun yang luar biasa, Abul As bin Rabi ini tidak mau dia menceraikan istri beliau, menceraikan istrinya yaitu Zainab binti Rasulillah. Berbeda dengan anak-anaknya Abu Lahab yang kemudian kalau ketika disuruh menceraikan langsung ceraikan. Tapi Abul As tidak mau, dia mengatakan wallahi la ubariku saibati, demi Allah saya tidak akan memisah dan tidak akan menceraikan sahabat perempuanku. Nah ini juga catatannya bahwa suami dan istri itu interaksinya itu namanya hubungan persahabatan. Ya ingatnya nanti kalau pada menikah istri itu adalah apa?
Sebenarnya sahabat perempuan. Istri itu bukan karyawan. Istri itu bukan apalagi pelayan gitu. Istri itu adalah sahabat. Namanya sahabat itu setara gitu. Kalimatnya begitu. Sahibatun itu artinya sahabat perempuan, dalam hal ini maksud istri. Wama lalasor, tidak pakai wama ya, sebab apa ya wama itu. Wa uhibbu an la wa uhibbu annali biha imra'atan min Quraisy, dan aku menyukai sesungguhnya aku itu memiliki seorang istri dari Quraisy gitu. Walama usyur datat kala ditawan ya Al-As bin Rabi arsalat, maka mengutus Zainab fi bidai di dalam penabusannya Abul As bin Rabi, bidai dalam tebusannya Abul As bin Rabi, kila datanakan kalung laha milik Zainab, kanat yang ada kanat yang ada ya kiladah itu halat menghalalkan atau memberikan hak akan kiladah biha alat memberikan hak akan Zainab biha dengan kiladah ummuha oleh ibunya Zainab Khadijah yaitu Khadijah lailata ursiha di dalam malam pengantinnya Zainab. Walau marah maka telah melihat ya Rasul alaihi salatu wassalam tilkal kiladah akan kalau itu rokok maka melembut lah karena kiladah ya rokok maka melembut ya Rasul karena kiladah ataupun karena Zainab berikatan dengan kelembutan setidaknya yang dahsyat. Wakala dan berkata bersabda ya Rasul ya sahabat kepada sahabat Rasul, in ra'aitum jika melihat ilmu sekalian antatliku akan bawa melepaskan ilmu sekalian laha karena Zainab asiraha akan tawanannya Zainab wa tarudu dan membeli ilmu sekalian laha untuk Zainab kiladat akan kalungnya Zainab wa'alu maka lakukan ilmu sekalian. Para dia maka ridha masuk para sahabat bidzalika dengan itu fatla lalu melepaskan akan Abul As bin Rabi ya Rasul alaihi salatu wasallam bisyarati ayat ruka dengan syarat bahwa meninggalkan ya Abul As Zainab akan Zainab tuhajiru halnya berhijrah ya Zainab ilal Madinah ke Madinah. Pada waktu Abul As itu ditawan, Zainab binti Rasul mengirimkan tebusannya. Berarti mengirimkan tebusan dari Mekah. Dikirimkan tebusannya berupa apa? Berupa kalung milik Zainab, yang kalung itu diberikan oleh ibunya beliau Siti Khadijah pada saat malam pengantin atau malam pernikahannya Siti Khadijah. Pernikahannya Zainab yang disalah itu. Jadi pernikahannya Zainab dengan Abul As bin Rabi itu zaman Siti Khadijah masih hidup. Maka diberikan hadiah kalung oleh ibunda beliau. Nah, itu yang kemudian diikhlaskan untuk menjadi tebusannya. Berarti kalau begitu pikir-pikir kalungnya itu nilainya berarti kan menyetarai 4.000 dirham. Berarti minim itu harganya kalau murahnya 147 juta. Kira-kira santi arba'in kalau menikah ngasih maksudnya hadiah ya ataupun mas kawin untuk istrinya 147 juta. Kira-kira nikahnya kapan? Kalau udah sepuh mungkin itu. Nabung dulu lama tuh. Ya Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah melihat kalung itu, beliau teringat, hatinya menjadi lembut, dengan sangat lembut, sangat tersentuh, dan beliau bersabda kepada sahabat, jika kamu sekalian melihat bahwa kalian bisa melepaskan untuk Zainab, tawanannya Zainab yaitu istrinya Abdullah bin As, dan kamu kembalikan kalung itu kepadanya, maka lakukanlah jika memungkinkan. Ya,
tentulah para sahabat ikut Rasulullah, maka para sahabat ridho dengan itu. Abul As dilepaskan, ya Rasul kemudian melepaskan Abul As dan mengembalikan kalungnya Sayyidah Zainab kepada beliau. Namun pada waktu dilepaskan itu Rasul pesan, mensyaratkan kalau kami saya lepaskan, tapi tinggalkan atau biarkan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Berarti kala itu Zainab masih di Mekah, ya menyertai keluarganya. Nah, Abul As ikut perang di perang Badar itu betapa beratnya dilakukannya. Rasulullah perang Badar menghadapi paman beliau Abbas, menghadapi mantu beliau Abul As, atau Sayyidina Ali menghadapi saudaranya Uqail, karena masih dalam keadaan beda agama. Namun alhamdulillah ya, falamma wasalam, maka tatkala sampai ya Abul As ila mengatakan Mekah, orang Mekah memerintahkan ya Abul As akan Zainab pilih lagi dengan menyusul ya biha dengan bapaknya Zainab. Jadi setelah sampai di Mekah, Abul As bin Rabi' menepati janjinya, ya memerintahkan kepada istrinya Zainab untuk menyusul bapaknya itu Rasul di Madinah. Akhirnya Pak Zainab binti Rasul hijrah ke Madinah. Tadinya masih bersama dengan keluarga beliau. Lalu bagaimana kehidupan Abul As berikutnya? Wakana, dan ada Rasulullah itu Arsalah mengutus Rasulullah untuk Zainab manakan orang Ya'ti yang datang Yaman biha dengan Zainab, Batamalu lalu membawa ya manha akan Zainab hadza ini walama aslama, dan dalam masuk Islam Abul As ibnu Rabi oleh Abu Sa'id bin Rabi Qabil al-Fatih, sebelum Fatu Mekah, Radha maka memberikan ya Rasul alaihi atas Abul As imra'ah, akan istrinya Abul As binikahi dengan nikah wali yang awal. Abul As orang baik, namun kala itu memang Allah belum berikan hidayah, dia masih mengikuti kekufuran. Namun jiwanya ya pada dasarnya dia orang baik, maka menepati janji Sayyidah Zainab dan diperintahkan oleh Abul As bin Rabi untuk menyusul bapaknya yaitu Rasulullah ke Madinah. Nah pada waktu Abul As pulang ke Mekah itu Rasul juga mengutus ada sahabat yang nanti ditugaskan untuk membawa Sayyidah Zainab menyusul hijrah ke Madinah. Abul As ini bagaimana? Abul As tetap di Mekah. Dan kemudian sebelum terjadi perang Fatu Mekah, Abul As sudah masuk Islam. Ya, alhamdulillah, mantunya Kanjeng Nabi ini akhirnya jadi Muslim juga. Dan kemudian ketika Rasul Fatu Mekah, Abul As juga sudah menjadi seorang Muslim. Akhirnya dipertemukan kembali, disatukan kembali keluarga yang sempat terpisah itu Abul As bin Rabi' dikembalikan menjadi suaminya Sayyidah Zainab dengan nikahnya yang awal. Jadi bukan pernikahan baru, karena statusnya yang kemana-mana tidak cerai, teman berpisah karena apa? Karena Sayyidah Zainab diperintahkan nyusul Rasul di Madinah, sementara Abul As di Mekah, tapi tetap sebagai suami istri yang terpisah. Setelah Fatu Mekah terjadi, kembali lagi disatukan karena Abul As juga sudah menjadi seorang Muslim. Kalau dia kafir kan haram, ya, sudah fasad pernikahannya. Jadi menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di antara pelajaran yang tadi disebut, ternyata apa ya, nilai manusia itu mahal, nilai pendidikan itu juga mahal. Terus kemudian bahwa pada waktu perang Badar itu ada perjuangan luar biasa di mana keluarga berperang memerangi keluarganya, karena yang satu sudah menjadi bagian dari kaum muslimin, yang lainnya masih dalam rombongan orang-orang kafir, walaupun kadang hatinya sebetulnya sudah beriman. Nah, di antara orang yang masih musyrik tapi dalam perilaku baik, ya seperti mantu Rasulullah Abul As bin Rabi'. Namun karena beda agama itu atau keyakinan itulah oleh Rasul kemudian dipisahkan. Namun ketika ia sudah masuk Islam,
dikembalikan lagi hubungan suami istrinya dengan Sayyidah Zainab. Wallahu a'lam bishawab.